1, 2, 3, come on. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita semuanya sehat terus sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya dengan protokol kesehatan. Dan di sini sebelum kita mulai dengan pembahasan yang sudah kalian lihat ini, nah saya akan mengawali dengan sebuah peribahasa terlebih dahulu. Ada sebuah peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, dari itu saya terutama akan memenangkan nama saya terlebih dahulu sehingga nantinya ketika video ini berakhir kalian masih ingat nama saya. Nah, perkenalkan nama saya Rifani Gustianur, bisa dipanggil Fani, NPM 1922 19059, dan saya semester 3 Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan di sini saya akan membahas suatu proses pembelajaran dari mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, di sini saya ada model pembelajaran yang lebih mudah-mudahan lebih efektif dan bisa lebih digunakan. Karena ini menggunakan kardus bekas. Pastinya semuanya yang ada di rumah ataupun yang lihat pastinya banyak menjumpai kardus bekas. Nah, di sini kita gunakan dengan suatu model pembelajaran sehingga bisa lebih efektif dan lebih mudah. Di sini kita memasuki pembahasan mengenai ketenaga kerjaan. Di sini saya sudah membagi atau mengelompokkan menjadi 3, yaitu pengertian tenaga kerja yang pertama, dan yang kedua klasifikasi tenaga kerja, dan yang terakhir masalah ketenaga kerjaan. Nah, kita mulai dari satu persatu terlebih dahulu biar bisa dipahami. Apa sih tenaga kerja tersebut? Tenaga kerja bisa dikatakan penduduk yang masuk ke dalam usia atau tahap yang bisa dibilang tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, tenaga kerja di sini atau bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan tenaga kerja yaitu 15-60 tahun. Dan yang bukan tenaga kerja atau yang bisa bukan dikatakan tenaga kerja sebagai tenaga kerja yaitu 15 tahun ke bawah. Nah, kenapa sih bisa dibedakan sedemikian rupa? Karena kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, angkatan kerja disebut juga dengan kelompok usia produktif. Nah, bisa dibilang tenaga kerja yang umurnya 15-60 tahun ke atas bisa dibilang sudah berumur atau umur produktif, usia produktif, sehingga mereka bisa mencari atau bisa dibilang sudah mumpuni dalam bekerja. Nah, yang kedua klasifikasi tenaga kerja. Nah, klasifikasi tenaga kerja di sini bisa dibagi dengan 3 atau bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Dan yang kedua, tenaga kerja terampil. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Kenapa sih bisa dibedakan menjadi 3 bagian? Ayo kita bahas satu persatu biar kita sama-sama mengerti. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran, seperti contohnya guru, dokter, dan yang lainnya. Di sini kita bisa memahaminya atau bisa lebih jelasnya kalau tenaga kerja terdidik yang mempunyai suatu keahlian seperti contohnya guru. Dan yang kedua, tenaga kerja terampil.
tenaga kerja terampil di sini bisa dikatakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya, apoteker, ahli bedah. Kenapa bisa dibilang apoteker dan ahli bedah? Pastinya apoteker dan ahli bedah dan semacamnya itu harus mempunyai keahlian khusus atau belajar khusus untuk bisa mendapat kemampuan bisa menjadi apoteker dan ahli bedah. Dan yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik ini bisa dikatakan tenaga kerja kasar lah. Contohnya kuli atau pembantu rumah tangga. Dan yang terakhir kita akan membahas masalah ketenaga kerjaan. Pastinya di setiap negara maju ataupun negara berkembang pastinya akan mempunyai suatu permasalahan, baik itu dari segi apapun. Di sini kan kita lagi membahas ketenaga kerjaan. Pastinya kita akan membahas permasalahan apa sih permasalahan ketenaga kerjaan yang khususnya yang ada di Indonesia. Dan yang pertama ada rendahnya kualitas tenaga kerja. Di Indonesia ini bisa dibilang SDM kita kurang mumpuni untuk bersaing dengan teknologi ataupun negara-negara lain, karena bahwa kita tahu tingkat pendidikan kita masih lemah, tingkat literasi kita pun atau baca buku dan sebagainya kita masih kurang, sehingga itu berdampak bagi SDM atau tenaga kerjaan kita ataupun kualitas hasil produksi barang dan jasa kita. Dan yang kedua, jumlah angkatan. Angkatan kerja. Yang kedua, jumlah angkatan kerja. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena bisa dibilang jumlah angkatan kerja kita tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Kita tahu lah problem-problem yang ada di Indonesia sendiri ataupun masalah yang dieluh-elukan oleh anak muda, yaitu jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan setiap tahunnya ada lulusan tenaga kerja, sehingga itu berdampak bagi kita tidak bisa menampung angkatan yang seperti tahun kan pastinya ada lulusan anak sekolah dan sebagainya. Semakin banyak jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Dan di situ kita harus evaluasi atau harus bekerja sama lah, sehingga bisa tercipta lapangan kerja dan pada akhirnya jumlah angkatan kerja bisa menyamai peluang kesempatan kerja itu ataupun lapangan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, kenapa bisa dikatakan persebaran tenaga kerja yang tidak merata? Karena kalau kita kita searching di Google, karena sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah Kalimantan, Sumatera, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, kekurangan tenaga kerja. Apa yang terjadi? Yang terjadi di Pulau Jawa banyak pengangguran,
Karena itu bisa dibilang permasalahan yang cukup besar juga, yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan yang terakhir yaitu masalah pengangguran. Problem yang paling paling banyak lah, karena semakin tahun kan bertambahnya anak kelulusan SMA, SMK, dan kurangnya lapangan pekerjaan baru sehingga terjadinya pengangguran. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini banyak yang dirumahkan sehingga menambah angka pengangguran itu sendiri. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri mengalami gulung tikar, terutama di era pandemi ini.